Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rotrubit. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hubungan sirkumsisi dengan kejadian infeksi saluran kemih pada anak. Untuk pendahuluannya, infeksi saluran kemih ini merupakan keadaan di mana terdapat infeksi bakteri pada struktur saluran kemih, di mana penyebab utamanya adalah bakteri Escherichia coli. Menurut American Academy of Pediatrics, anak laki-laki yang tidak disirkumsisi beresiko 10 hingga 20 kali lebih tinggi terkena dari infeksi saluran kemih, di mana dengan dilakukan sirkumsisi dapat menurunkan angka kejadian infeksi saluran kemih dikarenakan berkurangnya bakteri uropatogen pada preputium. Sirkumsisi merupakan pengangkatan kulup, pelipatan dua sisi, dan juga jaringan mukosa yang menutupi kepala penis ataupun preputium. Karena masih sedikit pembahasan mengenai kejadian infeksi saluran kemih pada anak yang berkaitan dengan sirkumsisi, maka dilakukan dari literatur review. Untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan dari scoping review, yang populasinya itu berasal dari jurnal internasional. Sampel ini berasal dari 4 artikel dari jurnal internasional dengan rentang itu 10 tahun terakhir. Database yang diambil itu dari PubMed, ScienceDirect, dan juga Google Scholar. Untuk dari penelitian sendiri menggunakan PCOS, populasinya diambil dari anak laki-laki yang berusia 0 hingga 12 tahun yang dilakukan sirkumsisi dan juga tidak dilakukan sirkumsisi. Intervensinya adalah sirkumsisi, perbandingannya adalah anak laki-laki yang dilakukan sirkumsisi dan juga tidak dilakukan sirkumsisi. Outcome yang dihasilkan adalah infeksi saluran kemih dan juga studinya ini menggunakan original research article. Untuk hasilnya ini dicantumkan dalam diagram Prisma, yang dimana dari hasil 3 database itu ada 14.051 jurnal. Setelah dilakukan dari screening inklusi, didapatkan 3.059 jurnal, lalu dilakukan lagi screening menggunakan kriteria eksklusi, didapatkan hasil 4 jurnal. Lalu artikel yang eligible untuk diteliti adalah 4 jurnal. Untuk dari artikelnya itu yang pertama adalah Feasibility of Ureter Malthus as Entries of Urinary Tract Infection in Uncircumcised Boys tahun 2012 di Kanada. Lalu ada Does Circumcision Alter the Periurethral Uropathogenic Bacteria Flora tahun 2012 di India. Lalu ada juga Reduce Bacterial Colonization of the Glans Penis After Male Circumcision on Children tahun 2013, dan juga ada Neonatal Circumcision Reduce the Incidence of Asymptomatic Urinary Tract Infection tahun 2012 di Iran. Untuk hasilnya sendiri, yang pertama ada penelitian dari Mustak tahun 2012, yang dimana angka kolonisasi bakteri itu lebih tinggi pada anak yang tidak dilakukan sirkumsisi, yang meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih melalui mekanisme ascending. Lalu ada penelitian Hannah tahun 2013, yaitu penurunan kolonisasi bakteri setelah dilakukan sirkumsisi, dan juga penelitian dari Alexander juga Nasir tahun 2012, yaitu prosedur sirkumsisi terbukti efektif untuk menurunkan angka kejadian infeksi saluran kemih karena berkurangnya kolonisasi bakteri uropatogen, yang utamanya itu adalah Escherichia coli. Simpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara dilakukan sirkumsisi dengan kejadian infeksi saluran kemih pada anak. Juga diketahui bahwa anak yang tidak dilakukan sirkumsisi memiliki risiko lebih tinggi terkena dari infeksi saluran kemih. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pentingnya sirkumsisi pada anak untuk pencegahan dari infeksi saluran kemih. Sekian presentasi yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.